Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat-sobat subscriber yang sudah subscribe, setia menyimak di channel saya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya ingin berbagi sebuah informasi dan wawasan, sekaligus juga unboxing suatu paket yang saya terima sore hari ini. Sebelum unboxing, ada sebuah hal yang ingin saya share kepada teman-teman, terutama para penghobi bilah dan mereka yang bekerja dengan bilah, wabil khusus para juru sembelih muda. Akhir-akhir ini banyak sekali juru sembelih muda, selain tentu saja juru sembelih yang sudah sangat senior. Bahkan bermunculan komunitasnya. Ada yang menamakan diri Juru Sembelih Halal Indonesia atau disingkat dengan Juleha. Ada juga komunitas dakwah sembelih halal DSH dan banyak lagi, ya. Jadi banyak sekali komunitas yang memberikan edukasi serta wawasan bagaimana tata cara penyembelihan yang halal. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi apa saja syarat menjadi seorang juru sembelih. Diambil dari beberapa artikel yang saya baca, di samping juga sejauh yang saya ketahui, karena saya sendiri beberapa tahun terakhir menjadi seorang juru sembelih. Terutama saya sebagai seorang marbot masjid dipercaya dan diamanahkan oleh jamaah untuk penyembelihan hewan kurbannya, ya. Jadi pada mulanya juru sembelih ini memang seolah didominasi oleh mereka para imam, para ustadz, sehingga tidak mengherankan jika mereka senantiasa dikedepankan. Tapi sekarang dengan lahirnya komunitas-komunitas tersebut, lahirlah para juru sembelih muda yang insya Allah juga handal. Bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu dan berikan kesempatan untuk like dan komen barangkali ada hal-hal yang kurang dalam penyampaiannya atau penyempurnaan. Seorang juru sembelih halal dituntut adalah seorang muslim, kemudian juga baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani. Ini adalah hal yang mendasar. Karena bagi seorang muslim, makanan yang dimakan itu akan sangat berpengaruh sekali, terutama dari bagaimana doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini tergantung dari makanan. Ada sebuah hadis Nabi SAW di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Ada seorang yang di tengah perjalanan kemudian rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Akan tetapi wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Akan tetapi sangat sungguh disayangkan pakaian yang digunakannya adalah pakaian yang haram, mungkin dari cara memperolehnya, dari hasil merompak, dari mencuri dan sebagainya. Makanannya pun haram, minumannya pun haram, bahkan dipenuhi oleh hal-hal yang haram. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut? Sementara Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan hanya menerima dari keindahan. Oleh sebab itu, sembelihan yang halal dituntut dari sejak penyembelihannya. Maka seorang penyembelih haruslah seorang mukmin, seorang muslim yang taat, paling tidak menjalankan sholat yang 5 waktu, saum Ramadan pada saatnya, dan amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Baligh itu pun juga penting, karena kalau anak-anak ya bukannya tidak sah, boleh jadi sah-sah saja, tapi menyembelih hewan kurban itu membutuhkan skill, karena nanti ada dari sisi teknisnya. Ini kalau mungkin dari sekedar sisi fikihnya, ya seorang harus baligh, kemudian berakal, sehat jasmani dan rohani. Karena kalau jasmaninya sedang sakit, bagaimana dia akan menarik bilah?
bagaimana dia akan memiliki tenaga. Apalagi seorang jagal itu sebetulnya dituntut memiliki kecakapan untuk menangani hewan yang akan disembelihnya. Selain itu semua, seorang juru sembelih harus memiliki alatnya, bilahnya. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam konten saya yang sebelumnya sudah dijelaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila terpaksa harus membunuh, maka membunuhnya pun harus ihsan. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata. Kalau menyembelih harus juga ihsan. Ya, kalau dalam bahasa kita keserawan, kesejahteraan hewan itu harus diperhatikan. Bukan hanya kita sebagai juru sembelihnya yang memperhatikan diri, tapi juga hewannya juga harus dibuat nyaman. Ya, bagaimana di hari terakhirnya justru harus mendapatkan perlakuan yang istimewa, makanan yang bagus, minuman yang bagus, kalau perlu juga mungkin dicuci dan lain sebagainya. Pokoknya buat dia nyaman. Gitu. Wal yuhidda ahadakum syafratahu, maka hendaklah menajamkan pisaunya. Maka seorang juru sembelih itu harus memiliki bilah yang istimewa. Ya, kebetulan saya memiliki usaha kecil mendistribusikan bilah-bilah produksi dari Switzerland atau Swiss, ya, dengan merek dagang Victorinox. Jadi kalau teman-teman membutuhkan salah satu bilah yang istimewa, ada salah satu rekomendasi Victorinox. Kebetulan saya menjadi salah satu distributornya. Adapun merek-merek yang lain silahkan, karena yang terpenting dalam hadis tersebut tidak menyebutkan merek, tapi harus tajam, setajam-tajamnya. Boleh merek lokal juga, sebut saja buatan Cibatu atau buatan Ciwidey atau buatan maker-maker lokal yang tidak kalah istimewanya. Atau merek-merek yang lain dari negara muslim ada namanya pisau Pirge Halusi, ya, atau dari negara sebelahnya, ya, dari Jerman yang juga sangat dikenal memiliki bilah istimewa, Solingen, Don Carlos dan lain sebagainya. Boleh. Jadi jangan sampai seorang juru sembelih untuk alatnya minjam. Jadi harus punya, gitu loh. Ya, baik itu berupa golok atau pisau. Saya sendiri senang menggunakan pisau. Nah, itu barangkali teman-teman, sembelihan yang halal diawali dari juru sembelihnya yang menegakkan syariat Islam untuk dirinya, seorang mukmin, seorang muslim yang baik, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki kecakapan dalam penguasaan alatnya, yaitu memiliki bilah. Nah, bilah-bilah seperti ini, nah, ini istimewa sekali bilahnya. Ini adalah punya klien saya yang insya Allah akan dikirimkan. Ini ketajamannya paling tidak mampu untuk sayat kertas, ya, paling tidak nih, ya, kayak gitu. Karena biasanya sekarang musim bagaimana ketajaman itu sampai slice tisu. Tisu kan tipis banget, tapi sampai mampu disayat oleh bilah ini. Maka ketajamannya udah setara dengan ketajaman silet. Akan tetapi bagi saya ketajaman bawaan pabrik juga sudah cukup. Ya, ini kalau udah gini, ini udah push cut, artinya push cut itu dari satu titik yang sama dengan mendorongnya, ini pisau sudah mampu menyayat kertas. Apalagi kalau misal seperti ini enak banget, gitu. Kemudian pisau ini sebetulnya juga bermacam-macam ragam, ya. Yang ini jenis pisau sembelihan, biasanya dengan bilah yang lurus, ya. Ada lagi bilah yang untuk memisahkan daging dari tulangnya. Ini pisau boning. Pisau boning 15 cm. Sama ketajamannya juga harus standar seperti ini, ya. Baik, itu barangkali sekilas, ya, tentang syarat seorang juru sembelih yang dituntut, yang dengan adanya channel-channel seperti ini juga memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semakin banyak lahir generasi muda yang semakin peduli tentang makanan yang terutama dari sumber protein hewani, di mana tata cara penyembelihannya harus dipastikan halal dan thayyib.
Karena penyembelihan yang halal akan menyebabkan dan menghasilkan daging dengan berkualitas yang tinggi. Kita tahu bahwa menyembelih adalah memutuskan urat-urat tertentu saluran kehidupan, ya, hulqum wajdain, ya. Ini harus terputus dan itu diupayakan dalam satu kali sayatan sehingga darahnya menyembur, dan ketika darahnya menyembur dengan sempurna, itu dipastikan kualitas dagingnya sangat istimewa. Pernahkah saudara-saudaraku sekalian mencium aroma yang tidak nyaman dari seekor hewan yang disembelih? Ada istilah bau perengus. Nah, boleh jadi itu dari tata cara penyembelihan yang kurang ihsan, yang kurang baik. Maka selain informasi yang saya bagikan ini, galilah terus dari berbagai sumber, dan praktek ini yang terpenting. Mintalah tutor dari orang-orang yang lebih berpengalaman, datanglah ke rumah pemotongan hewan, mintalah nasihat, ya. Selain tentu saja kalau ingin berlatih di sana, praktek di sana, pastikan alatnya harus punya sendiri. Jangan datang ke sana tangan kosong, tiba-tiba minta kesempatan kepada jagal setempat, "Bang, nyobain dong." Jangan sampai, ya. Tapi bawalah serta bersama teman-teman bilah yang sudah mumpuni, yang sudah standar, paling tidak ketajamannya mampu seset kertas. Baik, selanjutnya saya memiliki paket, ya. Sebagaimana teman-teman ketahui, saya alhamdulillah dipercaya untuk mendistribusikan pisau berkualitas dari Victorinox. Kemudian juga saya membuatkan sarung-sarungnya dari Kydex seperti ini. Sangat cantik sekali warna-warninya, ya. Ini gagangnya kuning, kemudian kita buat dengan hijau seperti ini. Ada juga dibuat hitam seperti ini. Ada juga menyesuaikan ini yang rosewood, ya. Gagangnya dibuat sarungnya dibuat senada warnanya dengan ini. Nah, saya membuat sarung-sarung ini secara custom. Jadi saya tidak jual sarungnya yang langsung ada gitu, ya. Tapi kalau teman-teman mau buat, silahkan kirimkan bilahnya. Tapi kalau saya punya bilahnya, teman-teman bisa saya buatkan. Ini ada kiriman dari klien, dari customer yang minta dibungkuskan atau disarungkan bilahnya. Bahkan ada yang modelnya seperti ini. Ini belinya dari marketplace. Ini saya dapat kiriman dari Shopee. Jadi belinya di Shopee, ya. Itu baru barangnya, saya juga belum tahu isinya pisau apa. Cuma daripada kerja 2 kali, akhirnya dari marketplace itu dikirimkan ke saya untuk kemudian dibuatkan sarungnya. Nah, nanti setelah dibuatkan sarungnya, barulah nanti saya akan kirimkan ke pemiliknya. Kita unboxing, guys. 1 hour later. Ini yang datang nampaknya lagi-lagi Solingen Germany, Don Carlos. Bentuknya seperti apa? Apakah seperti yang pernah saya sarungin sebelumnya? Ininya dibuntel kayak gini. Ini kemasan aslinya, ya. Kemasan asli dari pabrik, dari toko, ya seperti ini. Ya, untuk kemasannya sangat istimewa. Sellernya bagus. Ini barangnya bahkan di wrapping lagi seperti ini. Jadi pisaunya Don Carlos, kita unboxing aja, kita buka secara sempurna sekaligus mengetes nanti ketajaman bawaan pabrik. Ya, ini sellernya nggak tahu siapa nih, dari Shopee ini. Kemudian gagangnya ini ada motif glitternya, jadi kayak ada percak-percik mutiaranya kayak gitu. Ukurannya kita lihat nanti, saya pikir ini mungkin 20 cm, ya. Dan nanti saya akan buatkan sarung yang istimewa, yang lain daripada yang lain, yang akan membuat penampilan pisau ini selain lebih indah, tentu saja juga lebih safety, ya. Karena sebagaimana kita ketahui tadi, kemasan dari pabrik hanya dibungkus gitu aja, ya. Jadi sederhana sekali, dan nggak mungkin kita ke lapangan bawa bungkus seperti itu. Jadi banyak orang kemudian memberikan sarungnya dengan kulit atau dengan Kydex.
kita coba ya. Ini bawaan pabrik. Nah, ini tajamnya kalau kata orang jagal, gerges. Gerges ya. Tuh. Ada suaranya. Gerges tajam ya. Tapi ada suaranya, beda dengan yang ini. Kalau ini halus sekali tajamnya. Kalau bisa dengar ya. Nah. Ini Victorinox. Oke. Untuk saudaraku di mana tadi ya? Di mana lah nanti mungkin akan tahu. Ini Don Carlos, lihat nih ada glitter-glitternya kayak gini. Gitu. Iya, 21 apa 20 cm ini. Pokoknya bentuknya seperti ini. Nanti kita akan buatkan yang istimewa. Oke guys. Oke, selanjutnya selain yang akan yang sudah di unboxing, ada juga yang akan saya kirimkan. Nah, ini produk saya yang terbaru. Produk saya yang terbaru ini ide dari customer juga, dan saya sanggupi, yaitu membuat sarung 2-in-1. Jadi selain untuk pisaunya, ya, bisa juga untuk sharpeningnya seperti ini. Nih, bagus sekali bukan? Nah, kemudian dilengkapi tentu saja dengan tag-lock taktikal. Artinya taktikal itu mudah cara pemasangannya tanpa harus melepas sabuk. Jadi nanti cara pemasangan seperti ini guys. Kita buka ya. Kita buka nih, kunci kayak gini. Ini kencang nih, kunci, buka. Ini sabuk di sini. Kemudian klik. Nah, keren sekali bukan? Jadi pas saat kita ke lapangan, ya udah, pisau sembelihnya ada, honingnya ada, ya. Oke, yang kiri. Enak suaranya. Oke, siap tempur. Akan tetapi sebuah adab seorang juru sembelih, jangan pernah sekali-kali mengasah, mensharpen, menghoning di depan hewan yang akan disembelih. Jadi kalaulah membutuhkan untuk mengasah, menjauhlah sedikit dari hewan yang akan disembelih. Jangan di depannya. Jangan sampai dia sudah berbaring, sudah terikat, lalu kita sebelum mengeksekusi, kita mensharpen di depannya. Nih, ini produk terbaru, sarung yang 2-in-1. Ya, jadi teman-teman kalau membutuhkan sarung Kydex, boleh menghubungi nomor di bawah ini ya. Apapun bentuknya, kalau saya punya bentuknya yang sama, misalkan, Bang, saya punya pisau, contoh misalkan ini, seri 56501.15. Boleh nggak? Bisa nggak dibuatin sarungnya? Kalau saya punya di sini, bisa, dan Anda tidak perlu mengirimkan pisaunya. Tapi kalau kebetulan, Bang, saya punya bilahnya dari merek Icel atau mungkin custom buatan maker lokal, tapi saya pengen pakai sarung Kydex, bisa nggak buatinnya, Bang? Bisa, tentu saja. Tapi bilahnya harus dikirimkan. Oke? Dan dengan channel ini juga saya ingin membangun kepercayaan dari teman-teman semuanya, viewer-viewer semuanya, subscriber-subscriber semuanya, bahwa barang-barang yang dikirimkan aman, barang-barang yang dikirimkan terjaga. Jadi yang dikirimkan ke sini seperti ini kemarin begini guys. Pisau yang ini datangnya seperti ini. Pisau yang ini datangnya seperti ini. Datangnya seperti ini. Nah, pisau yang kecil ini datang dari apa namanya, ownernya seperti ini. Lalu minta request untuk disarungkan, saya buatkan sarungnya. Untuk yang coklat saya buatkan sarungnya. Ya, kalau tadi modelnya dia beli dari marketplace, dia buat alamat tidak ke rumahnya tapi ke rumah saya. Jadi dikirimkan bilahnya, nanti setelah saya buatkan sarungnya, baru saya kirimkan ke ownernya.
Jadi begitu guys. Oke, itu dulu barangkali untuk durasi agar tidak terlalu panjang. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir tanpa menyakipnya. Mudah-mudahan banyak hikmah serta manfaat yang bisa diambil. Dan kalau ada yang kurang, jangan sungkan dan segan untuk komen di bawah untuk melengkapi dan mengoreksi. Tentu saja Al-Fakir bukanlah orang yang sempurna yang serba tahu. Ada kalanya dalam penyampaian ada yang keliru dan kurang, maka terbuka untuk kritik, untuk masukan. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, apalagi komen. Dan yang belum, sebelum berakhir, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan subscribe-nya dan memiliki tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bersama saya, Arjuna El Haji, The Marble Guy.